Caipun Senin Kiburu, bedanya hatinya orang itu beda dalam kehusyuannya. Enggak kena arapa? Enggak arapa husun orang mek pita-pita. Lobain ilmu itu memang kesit saydun. Ilmu itu kesit. Tafawutul husyu, tafawutul qulub fil husyu, beda-bedanya hatinya manusia dalam kehusyuannya bihasabi tafawuti ma'rifatiha. Bedanya orang dalam kehusyuan hatinya itu karena sumber napa mek beda bihasabi tafawuti ma'rifatiha. Milang-milang bedanya di dalam taunya hatinya, milang-milang pitena tau na ate, tau pada apa liman khosyaat, hati itu khusyuk pada siapa? Artinya khusyuknya orang itu beda-beda karena perbedaannya tahun ada pangeran. Tahunnya seseorang itu berapa persen? Beda 1%, beda 5%, beda 10%, misalnya. Loh kan itu. Kadang-kadang di waktu diterangkan terbuka hatinya, setelah pulang melangkahkan kaki tertutup lagi gitu loh. Kadang-kadang orang sholat dibuka hatinya, kadang-kadang dalam keadaan ruwet peteng celemutan. Jadi saya ulang, bedanya hatinya orang itu fil husyu dalam kehusyuannya itu beda biasa bitafawuti ma'rifatiha, milang-milang beda nih ngerti nih hatinya. Qulub liman khasyaat, hati itu khusyuk pada siapa? Kok khusyuk dok pangeran sema aku sungguh belange sebelah ada sengkok, tambah ngerti tambah nondu. Itu caranya membangun hati supaya wusul dak ngersana pangeran, artinya wusul sambung bareng Gusti Allah. Coba secara zahir, wong jelas-jelas yang menciptakan alam itu adalah Allah, yang arhamar rahimin itu adalah Allah, paling welasi itu Allah. Kok hatinya kita ini tidak nyambung kepada Allah, siapa yang terlaluan itu? Orangnya. Jadi kadang-kadang orang itu ditangisi, abang tibi tangisin. Loh kok bisa nangis? Ya tidak terlepas dari hidayah Gusti Allah. Semuanya itu ada hidayat dari Allah Ta'ala. Tanpa hidayat tidak bisa. Makin dapat sekuni ngaji senang sekali, itu hidayat dari Gusti Allah Ta'ala. Montala hidayat tidak bisa orang itu untuk berubah atau menginginkan mendapatkan hidayat dari Gusti Allah. Maka terakhir pada sehusuk kalinto, karena selalu menyaksikan dahsyatnya bagaimana kalau Allah itu menyiksa seseorang. Derma dahsyat Allah nyiksa Qarun sehingga tenggelam di bumi gitu loh. Bagaimana dahsyatnya Allah itu kalau menyiksa kaumnya Nabi Nuh. Lah karena suatu itu yang tampak maka terjadi khauf dan khusyuk. Pada senengalen Allah belas dak sengko akhirnya juga khusyuk karena yang dihadapi itu zat yang maha welas. Lah itu harus taman bedayatin di kucuk naman lain. Nah, maka hasud orang ayo buang, sombong ayo buang, taminin sesuatu yang bermanfaat di hatinya. Niko sekoja fikir di masa sahabat. Fikih di masa sahabat ya, bane fikih pinter hukum, dorma li'an, dorma tolak, dorma dorma ini dan itu fikih yang ada yang sangkut pautnya dengan duniawi ya. Fikih di masa sahabat kata Imam Ghazali,
engki kadinto mutallaqan ala tariqil akhirati, engki kadinto ilmu yang tahu tentang jalan akhirat. Napa? Caranya membersihkan hati dari sifat-sifat secuba sekirakin abang cuntrong dah Gusti Allah tak detesan det tak pung teserimpung antara sabo teserimpung rabet teserimpung apa teserimpung rebo coba mana jalan yang jalan neng tabun jalan bade geleng hanya rebena makanya orang untuk menjalani napa sesuatu yang menyebabkan dirinya selamat dahir selamat ning akhirat kita tene kumpulan banyak penyakit. Maka fikih di masa sahabat kata Imam Ghazali mutallaqun ala ilmi tariqil akhirah, ilmu tentang jalan akhirat dan cara membersihkan hati. Wa ma'rifati daqaiqi afatin nufus, dan mengetahui tentang lembun penyakit hati lan ngawurwi lembut-lembuti piro-piro penyakit hati lembut-lembuti lan ngawurwi daqaiqi afatin nufus weruh ing lembut-lembuti penyakit hati. Karena di dalam diri manusia itu ada musuh yang dahsyat. Di dalam diri manusia ada musuh yang dahsyat melebihi musuh-musuh yang lainnya. Yang dinamakan musuh biasanya ingin mencelakakan orang yang dimusuhi. Di dalam diri manusia ada sesuatu yang berusaha sungguh untuk menyelakakan diri kita niko. Dalam diri kita seorang, dalam diri semua orang ada musuh yang ingin mencelakakan lebih panjenengan. Apakah itu? Apa? Nafsu. Itu loh. Dalam manusia ini beda yang ingin mencelakakan kita sendiri. Maka kata Imam Ghazali yang dinamakan fikih nafi asal awal wa ma'rifati daqaiqi afatin nufus, ngawurui lembut-lembuti penyakit hati. Penyakitnya hati diketahui, dipelajari lempun. Wa mufsidatil amal, dan mengetahui tentang sesuatu yang merusak amal. Mengetahui tentang sesuatu yang merusak amal seperti riya, sum'ah, sombong, hasud, namimah. Ini ngerosang amal. Wa quwwatil ihatati bihaqarati dunya, dan kuatnya ngeliputi mengetahui tentang bahwa harta itu, dunia itu adalah hina. Dirinya kuat memandang harta dunia itu hina, tapi pijakan kita untuk sampai pada akhirat, paham? Hina harta itu, tapi hina dunia ini, tapi dengan sesuatu yang hina inilah kita ini sampai ke akhirat. Bukan tujuan. Jadi dalam hatinya itu wa quwwatil ihato, sangat tahu ihato bahwa dunia itu adalah hakoro. Hakoro hina, tapi walaupun hina ini dengan inilah kita sampai ke akhirat. Karena tidak bisa ke akhirat pun tak talah beditunya geluh. Jadi apa hidup di dunia ini batu loncatan. Ngerti batu loncatan? Umpama yang tak dari timur tak bisa sekalian. Jadi nyabuk botol tengah gitu loh. Panci gitu. Ini fikih ngerti bahwa dunia itu hakoro, seperti yang saya contohkan. Orang bawa pisang dari sawah, orang bawa pisang dari pasar, ngerti bahwa kulitnya itu tidak ada gunanya. Tapi selagi
tidak dibutuhkan, gedang esen aja masih membutuhkan kulit. Selagi kita di dunia masih membutuhkan harta, gitu loh. Karena badan kita ini yang dikendarai keimanan dalam hati itu membutuhkan sehat. Sepenting apa sangkur yang dipelihara? Isi, gitu loh. Mengislam ada orang laki atau bine kan pada saya tuju kan timbul mereka bin kobil tu nikah misalnya budak kamar ada jiana bebali apa enten bebali sebut kenapa badan itu tompak enjiyah dia loh. Sama dengan manusia, karena badan itu tompaen keimanan yang di dalam hati. Sangkuna yang berharga itu mana? Keimanan neko, amal-amal yang soleh, yang ada barang sehakoro gelak gitu loh, yang hina itu. Tadi fil asli awal dalam hatinya kuatan melihat memandang dunia itu adalah hakoro. Hina dibandingake kelaban akhirat. Jadi kayak batu loncatan itu ke loncat di akhirat kalau dengan melalui hidup di dunia ini. Bodoh tunya saya sasaran memang hidup inilah yang diperlukan. Tidak ada hidup lagi setelah kematian. Ini golongan PKI ateis nih kau tak percaya dengan Gusti Pangeran Pak lemati apa kita jaga apa gitu. Maka perlu Nabi Al-Quran untuk membimbing umat, memberikan tahu kepada umat itu namanya iman, menanamkan keimanan. Karena sejatinya orang itu hidup di dunia ini yang dikejar adalah kebahagiaan. Yang dikejar itu kebahagiaan, bukan harta sebenarnya. Bukan rumah, bukan apa, kebahagiaan. Karena orang itu membayangkan saya kalau punya rumah besar, mobil banyak, hidup saya akan lebih bahagia. Ya enggak nih? Bayang ada bahagia. Lah karena harta, karena dunia ini adalah tipuan. Setelah mendapatkan rumah tingkat, setelah mendapatkan ini dan itu, ternyata tidak memuaskan gitu loh. Lagi kena itu, selagi tak kenal dia pangeran tetap bingung. Lah yang dikejar hatinya orang itu memang kebahagiaan, pola. Engkau mau dia ngarah nyaman ngarah, engkau mau naik motor nyaman ngarah. Akhirnya di motorongku. Orang itu namanya mengejar bayangan, itu namanya orang nggak fikih, orang nggak ngerti gitu itu. Maka nggak perlu ngajinya ngerti, itu namanya ilmu fikih. Wa quwwatil ihatati bihaqaratid dunya, dirinya itu kuat sekali memandang bahwa dunia itu adalah hina. Ini dibuat batu loncatan untuk mencapai sesuatu yang lebih agung, itu namanya akhirat atau Allah, mengenal Allah Ta'ala. Lebelidan toni orang tak percaya na peminta percaya, kena yang menasihati juga butuh dunia. Oh waduh, iya dengar di itunya lakaran. Harta itu dibutuhkan andi anak sekolah, tapi sekedar bantu gitu loh. Bukan sanjung kue pameran orang, bukan, diinjak untuk mencapai kehidupan yang lebih abadi. Abadi itu akhirat. Jadi orang ngerti itu apa? Kata Imam Muzali, wal ihat wa quwwatil ihatu bihaqaratid dunya wa shiddatu tatallu ila naimil akhirah. Wa shiddah itu sangat ningali maring nikmat akhirat. Berbeda tau. Kenapa di PC susah payah mendapat uang 5 juta nabung itu. Terus di PC 5 juta. Terus bodoh orang bini ratin ngolok dento. Ngolok dento. Uang 5 juta ini berharga enggak? Karena melihat sesuatu nikmat yang lebih besar, bedena korpesena 5 juta bedena iman benar.
Tak eman, karena sudah melihat sesuatu yang lebih nikmat daripada ini, gitu loh. Orang perempuan dah. Lo perlu memang paham. Memang betul-betul paham. Kalau paham Medina Santo memang dikaji dan dimasukkan dalam hatinya. Wasiddati tatallu dan banget ningali ila naimil akhirah maring nikmat akhirat. Orang nabung, orang ikut arisan, tabun etalen senajang lapar, kena deking kok tero nyaman bereneng ketika mengambil tabungan gitu loh. Lo umpamana orang yang pegang tabungan itu adalah orang ahli penipu, bagaimana gini kok? Bagaimana? Apa pengirannya ke penipu? Misalnya orang neko tak gelem nabung demi untuk kehidupan selanjutnya. Ayo. Mau nafsu. Lekena dalam hati ini menesa benarnya mana nafsu yang ingin mencelakakan orang itu sendiri. Maka alladzina jahadu fina, orang yang saungkuan da sengkok saungkuan lana diyannahum subulana, akan ku beri hidayah jalannya untuk menempuh keriduan saya. Orang yang sungguhan. Jadi dunia itu penting untuk mencapai naimil akhirah. Umpamana beri contoh boleh. Andi ansuran, utaba ansuran lah tanggal 15 tanggal 2 ekor ansura kotu tanggal segeme sakit tengah sakit neko membayangake engko dia mun sampai tangan sur esita sang sepeda pekuang kok to dusa doreng. Ini bayangan itu. Are tawarin, suruh membunuh orang, suruh ngecor ruah, mau nggak? Nggak mau ya. Loh, mau, kena yang dilihat itu bagaimana? Engkau dia kalau saya ini kalau nanti dipermalukan, disita, gitu loh. Tapi pakai payah, itu juga aja. Kenapa? Karena yang dilihat itu adalah sesuatu yang lebih besar daripada kanaria. Maka dibutuhkan wasiddati tatallu sangat ningali ila naimil akhirah, dak nikmat akhirat. Tadi adi beretunya gila arapa mek cakang. Arapa mek cakang pusobu tengah kemal. Kena yang dibayangkan engkau deki munamen ria, lep ria deki menghasilkan. Inilah menghasilkan apa? Uang, harta, terus umpamanya nebina sekian terus bagus. Sanko pokoknya mana ya? Gua sang andi bini beriin melaki kalong apa duit lengan. Menatoleh tak deti. Iya pokoknya itu yang dibayangkan gitu loh. Lamun orang itu fikih wasiddati tatallu ila naimil akhirah, kenikmat akhirat itu make payah ada remah, karena yang dilihat itu adalah buahnya. Lemah. Gua lepas itu. Lemah lemria. Yang dibayangkan apa yo? Hasil apa lakonan? Hasil itu hasil arapa me puso-puso da masjid kena me ngaji orang semua lagi tak anggon daripada aja dah me ngaji ibu ulang kok dia yang dibaca itu apanya akhirnya itu akhirat itu fikih dan asril awal maksudnya kan jo sekoca fikih orang menang hojo dia kalah alim ruah tidak ada apa-apa nak urusan aleman itu ya penting ya tapi tidak sepenting fikih fi asril awal wastila il khaufi alal qalbi dan hatinya itu dikuasai rasa takut dan hatinya itu dikuasai rasa takut mengko muntah selamat sehingga para sahabat ya kala ngatai mano arap engkau minta dijadikan burung saja. Kalau dijadikan burung mati lah ada pertanggungan jawab arap engkau minta jadi abu boy. Karena kalau sudah hidup begini ini apa besar tanggung jawabnya nyabun kebaya apa sehat kebaya apa
Ayo besar apa enggak? Mon burung mate demah. Ya wis mate. Maka takutnya para sahabat dulu itu yaitu kenapa saya kok dilahirkan, kenapa ibu melahirkan saya gitu. Dari takutnya dari Gusti Allah Taala. Muga-muga dadi ilmu sing manfaat. Mula ate Paula ate bulu kadin ate atos ate butuh punari ketuk senajan deki om berdidik pola dadi selamat bulu sareng ban ayo niat pada ajar ni kalau menusala arah masa depan itu tutup pohon ungkol tak butuh ngaji tutup lah jadi umur tak Sobung Pak Eden beri umur yang tambah umur mea tambah pengertian mea tambah ilmu tulah orang masa penter ya pada binutup tibi sangat tutup makanya ngeraja ya ada yang ilmu dia ada foto saya ngaji kan namanya sani sepat lopa senajan dan teman sepuh dan tu laku tanya aki Pak Enga jadi orang ngaji tanya lagi, gila apa? Tak enggak. Jarang mengaji ke apa? Bener ke boy ongkuan, ke boy selingan. Bener ilmu ne ke boy ongkuan, ke boy selingan tipe ngangkur. Iku ayo entah desa. Boleh berdesa eler. Melihat perung saya yeler neko lah muka-muka detail musimam faham muka-muka setuju ni sepora sarang Gusti Allah cak tara openin lah pokoknya maka kan di openin pola mek tadi sebab buka sarang Gusti Allah wallahu alam bisawab al-Fatihah.